فقد افترى إثما عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan muslimat, akhwati fillah wa ikhwani fiddin, rahimani wa rahimakumullah. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam majlis ilmu syar'i, bahkan ilmu syar'i yang paling mulia, yaitu ilmu tentang tauhid, ilmu tentang al-aqidah as-sahihah, akidah yang benar, yaitu dalam kajian tentang kitab tauhid yang disusun oleh Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan kajian akhir dari bab ketiga kalau tidak salah ya, dari bab ketiga, yaitu bab
Man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bighairi hisab. Man haqqaqat tauhida, barang siapa yang merealisasikan tauhid, dakhalal jannata, pasti masuk surga. Dakhalal jannah menunjukkan kepastian. Kenapa begitu? Karena aslinya fi'il madhi itu untuk konteks waktu yang telah lalu, tapi ini ditempatkan pada konteks waktu yang akan datang. Maka maknanya pasti, bukan hanya akan. Kalau akan itu bisa iya, bisa tidak, bisa terjadi, bisa tidak. Tapi kalau pasti, ya pasti terjadi. Makanya di sini menggunakan kata dalam untuk konteks waktu yang telah lalu. Sebagaimana telah pasti sesuatu yang sudah terjadi, ya enggak? Kalau yang sudah terjadi kan itu sudah terjadi, ya pasti terjadi karena sudah terjadi. Itu disamakan dengan konteks waktu yang telah lalu, sehingga maknanya pasti masuk surga. Bukan hanya pasti masuk surga, tetapi bi ghairi hisab, ada plusnya bi ghairi hisab. Kita tahu kalau bi ghairi hisab otomatis bi ghairi adab atau bila adab. Kalau tanpa hisab pasti tanpa adab, walaupun tidak ada keterangan bi ghairi hisab wa adab, tapi kita sudah tahu dengan sendirinya. Kalau disebutkan bila hisab atau bi ghairi hisab, pasti bi ghairi adab, bila adab. Tetapi kalau bila adab, tanpa adab, belum tentu tanpa hisab. Kalau dikatakan bila hisab, pasti bila adab. Kalau bila adab, belum tentu bila hisab. Itu perbedaan. Makanya di sini disampaikan babnya man haqqaqat tauhida dakhalal jannata bi ghairi hisab. Orang siapa yang merealisasikan tauhid dengan sebenar-benarnya, selurus-lurusnya, seikhlas-ikhlasnya, balasannya apa? Dakhalal jannata bi ghairi hisab, pasti masuk surga tanpa hisab. Dalam bab yang ketiga ini, Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala membawakan dua dalil, yaitu surat An-Nahl ayat 120 dan surat Al-Mu'minun ayat 59. Kemudian dalil yang kedua yaitu hadis dari Sa'id bin Jubair atau Husain bin Abdurrahman. Husain bin Abdurrahman. Kemudian terkandung dalam hadis itu dari Abdullah bin Abbas, sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu taala anhu. Baiklah, kita telah sampai pada bagian akhir pembahasan bab yang ketiga ini, yaitu al-fawaid atau fawaidul hadis. Faedah-faedah, pelajaran-pelajaran yang dapat kita petik dari hadis yang mulia ini. Pada pembahasan yang lalu kita telah sampai pada faedah yang ke-16.
Kita mulai sekarang faedah yang ke-17. Disebutkan dalam kitab Al-Mulakhas. Al-Mulakhas itu adalah salah satu kitab syarah atau kitab penjelasan kitab Tauhid yang disusun oleh Syekh Al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Disebutkan di sini umku ilmi salafi, kedalaman ilmu salaf. Makanya kita perlu, bahkan wajib apa? Mengambil ilmu dari para salaf. Ibarat air, ilmu salaf itu hulunya ilmu din itu adalah para salaf. Jadi kalau kita ingin mengambil ilmu sebagaimana seseorang ingin mengambil air, kalau ingin air itu murni, maka diambil dari hulunya, tidak hilirnya. Kalau hilirnya sudah terkontaminasi, ada zat-zat ikutan, itu kalau air. Kalau ilmu bukan tidak mungkin akan tercampur dengan syubhat, hal-hal yang batil. Kalau kita ambil ilmu dari hilir, maka kita mempelajari ilmu dari hulu. Hulunya ilmu adalah para salaf. Insya Allah kita selamat, pemahaman kita selamat, ibadah kita selamat, ilmu kita selamat. Ilmu kita murni, ibadah kita selamat. Itu kalau mengambil ilmu dari para salaf. Umku ilmi salaf, kedalaman ilmu salaf. Bagaimana? Salah satu tanda bahwa ilmu yang dimiliki mereka itu dalam, tidak cetek. Pemahamannya dalam, pemahamannya tidak cetek, tidak dangkal. Bagaimana? Salah satu kedalaman ilmu salaf yaitu lima rifatihim annal mazkurina fil hadithi lam yanalu hadihil manzilata illa bi amali. Ini yang menunjukkan begitu dalamnya ilmu yang dimiliki as-salafus shalih tentang hadis yang mulia ini. Khususnya dikatakan di sini lima rifatihim, karena mereka mengetahui apa? Annal mazkurina fil hadithi, bahwa orang-orang yang disebut dalam hadis ini, orang-orang yang disebut dalam hadis ini siapa orang-orang yang disebut dalam hadis ini? Tidak minta diruqyah, tidak minta dikait, tidak bertatoyur, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Ini orang-orang yang disebut dalam hadis ini. Nah, balasan atau sifat-sifat orang yang disebutkan dalam hadis ini, tidak minta diruqyah, tidak minta dikait, tidak bertatoyur, dan tidak hanya kepada Allah mereka bertawakal. Kemudian
Mereka karena mendapatkan keutamaan ini, karena mereka mencapai kedudukan dengan amalan ini, maka apa balasannya? Dakhalal jannata bi ghairi atau bi ghairi hisab. Makanya ketika disebut ada 70.000 dari kalangan umat ini yang akan masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Nah, kemudian para sahabat paham kenapa ada 70.000 orang yang akan masuk surga tanpa adab, tanpa hisab. Kenapa mereka mendapatkan kedudukan yang mulia ini? Tidak lain dan tidak bukan karena amal. Karena orang yang beriman pasti masuk surga, walaupun imannya sebutir darah. Na'udzubillah. Itu termasuk yang terakhir kali masuk surga. Tetapi kok ada ahlul jannah yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab? Pasti itu karena amalnya. Karena yang menentukan derajat seseorang di surga itu amal. Yang menentukan sifat masuk surganya seseorang itu juga dengan amalnya. Dengan amal. Makanya apa? Keyakinan sebagai keyakinan yang benar bagi kita adalah seseorang itu masuk surga karena rahmat Allah. Bukan semata-mata karena amalnya. Nah, seseorang mendapatkan derajat tertentu di surga itu karena amalnya. Masuk surganya itu karena rahmat Allah. Kalau karena amalnya, tidak akan mungkin amal itu bisa menyamai nikmatnya surga. Amalnya berapa sih? Paling berapa sih amalnya? Katakanlah umur para umat sedahulu itu sampai 1000 sekian tahun. Di surga lebih dari 1000 tahun. Selama-lamanya. Nah, apakah orang yang sampai umurnya 1000 tahun lebih itu beramal terus? Beramal terus nggak kira-kira? Selama umurnya itu. Jadi tidak akan bisa, tidak akan sebanding surga dengan amal. Tidak akan sebanding. Amal apa saja. Makanya Rasulullah ketika mengatakan yang artinya seseorang masuk surga itu karena rahmat Allah. Kemudian para sahabat, ada sahabat yang mengatakan termasuk panjenengan wahai Rasulullah. Termasuk panjenengan wahai Rasulullah. Panjenengan masuk surga juga karena rahmat Allah. Itu Rasulullah itu. Ya enggak? Khairul ibad, khairul anam, Khalilur Rahman. Coba, Khalilur Rahman, kekasih Allah, masuk surga karena rahmat Allah. Masya Allah. Itu. Nah, derajat seseorang di surga itu berdasarkan amalnya. Makanya ketika Rasulullah SAW mengabarkan kepada para sahabat ketika itu ada 70.000 orang yang dari kalangan umat ini yang akan masuk surga tanpa hisab. Kemudian ketika itu Rasulullah masuk. Para sahabat berbincang-bincang. Siapa ya? Siapa ya? Siapa? Ya kan? Nah, ketika para sahabat memperbincangkan
70.000 orang ahlul jannah tanpa hisab itu, mereka memperbincangkan tentang amalan apa yang mereka lakukan sehingga mereka diberi keutamaan masuk surga tanpa hisab. Ya kan? Nah, ini pelajaran atau faedah bahwasanya ilmu salaf itu dalam. Makanya akan selamat seorang hamba kalau mengambil ilmu dari para salaf. Bagaikan mengambil air dari hulunya, masih murni, masih bening, belum terkontaminasi. Lah kok ada orang mengatakan jangan mengambil ilmu dari ahlul Madinah, orang-orang yang belajar di Madinah. Bagaimana begitu? Hulunya ilmu di mana? Rasulullah SAW yang mengatakan sendiri, di mana hulu ilmu itu? Madinah. Sebagai juga personifikasi, gambaran. Karena Madinah itu lebih subur daripada Mekah. Ya enggak? Ketika Ibunda Hajar radhiyallahu taala anha ditinggal oleh suami tercinta Ibrahim di Mekah pada waktu itu lembah yang tidak ada tanaman. Kalau tidak tanaman tidak tumbuh, berarti tidak ada air. Kalau tidak ada air, berarti gersang, tidak subur. Makanya mata air ilmu, di samping juga Madinah digambarkan sebagai negeri yang subur, maka mata air ilmu juga dari Madinah. Maka dikatakan di sini kedalaman ilmu salaf apa? Mereka mengetahui dengan pemahaman mereka itu, dengan kedalaman ilmu mereka, bahwa orang-orang yang disebutkan dalam hadis ini, ya kan, yaitu yang akan masuk surga tanpa hisab, mereka dapat mencapai kedudukan itu tidak lain dan tidak bukan karena amalnya. Karena amalnya. Makanya para sahabat itu penasaran, siapa sih yang 70 orang itu, yang 70.000 orang itu? Kenapa mereka penasaran? Karena mereka ingin mensifati dirinya agar termasuk 70.000 orang ahli jannah yang masuk surga tanpa hisab. Sehingga mereka penasaran, apakah yang meninggal sampai meninggalnya tidak pernah berbuat syirik sedikit pun, apakah yang ini, apakah yang itu? Mereka memperbincangkan karena mereka yakin. Mengapa 70.000 orang biidznillahi ta'ala bisa masuk surga tanpa hisab? Kedudukan yang mulia ini dicapai oleh mereka tidak lain tidak bukan karena amalannya. Kita juga hendaknya begitu. Ketika dikabarkan orang-orang yang takwa, ya kan, disediakan bagi mereka surga yang seluasnya, yang luasnya seluas langit dan bumi. Apa sifat-sifat orang yang takwa itu? Kita ingin tahu, kita ingin mengamalkan agar kita juga dikumpulkan bersama mereka di surga. Kemudian
faedah yang ke-18. Disebutkan di dalam kitab Al-Jalil. Innaman ahraza hadhil khasaila hadhil hasailal arba'ah hadhil hasail al-arba' al-madhkura fil hadithi faqad haqqaqat tauhida wa dakhalal jannah. Innaman ahraza, sesungguhnya barang siapa yang menjaga apa? Keempat sifat al-arba al-hasail al-arba al-madhkurah. Barang siapa yang menjaga empat sifat al-madhkurah fil hadis yang disebutkan dalam hadis itu. Apa empat sifatnya? Tidak minta diruqyah. 1. Yang kedua, tidak minta dikai. 3. Tidak bertatoyur. 4. Hanya kepada Allah bertawakal. Itu 4 sifat. Nah, barang siapa yang menjaga, namanya menjaga, bisa nih mas anaknya menurut apa metal, wah berarti orang jaga. Nah, bisa nih duit anak sing kecret ngerti ya, terjatuh tercacar, berarti tidak menjaga. Bisa nih bojone keri mau nih mangkat bareng ke balik ke dewekan, berarti tidak menjaga. Namanya menjaga itu, seseorang kalau menjaga berusaha semaksimal mungkin agar yang dijaga itu tidak luput, tidak merucut. Itu menjaga. Nah, barang siapa yang menjaga sholat 5 waktu, berarti menjaga adab-adabnya, menjaga syarat-syaratnya, menjaga rukun-rukunnya, menjaga sunnah-sunnahnya, dan sebagainya. Begitu juga dengan 4 sifat itu. Barang siapa yang menjaga 4, bukan hanya mengamalkan, tapi menjaga, ya kan? Kalau mengamalkan bisa daklik. Apa sih daklik? Pendak eling. Oke, orang eling sih pripe? Ya, kesing gotang. Yang merucut itulah, kecret itu, ya. Tapi kalau menjaga, ya berusaha supaya tidak kecret, tidak luput, tidak metal. Makanya kan dalam hadis, dalam Quran, ya kan, bukan hanya mengamalkan, tapi menjaga. Man hafadhu, barang siapa yang menjaga, itu lebih dari beramal. Menjaga konsistensi dalam beramal, itu menjaga. Tidak cukup beramal, tapi konsisten dalam beramal. Kalau perlu bisa dikodok karena luput. Ya enggak? Misalnya sholat sunnah qobliyah subuh, biasa. Rasanya ada yang hilang kalau sampai ketinggalan. Ya, orang ketinggalan priben, tanginya kelayah. Ya, komatnya cepat. Padahal anggare perek sing umah. Akhirnya orang keduman sholat qobliyah subuh. Nah, orang yang menjaga sholat sunnah qobliyah subuh sekali luput dikodok. Jangan tenang wis, berarti orang sholat qobliyah subuh waktunya wis. Namanya kodo itu ya
di luar waktunya. Ya kan? Nah, orang yang menjaga sholat sunnah qobliyah subuh walaupun sudah di luar waktunya tetap dilaksanakan. Ya kan? Qadha. Kapan? Bisa dilakukan setelah salam langsung, juga dilaksanakan ketika waktu duha. Tapi Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala mengutamakan yang duha. Walaupun boleh langsung setelah wiridan sholat subuh kemudian langsung mengqadha. Ini namanya menjaga. Walaupun amalan sunnah. Tapi karena kita mengetahui betapa keutamaan yang besar dalam amalan sunnah itu, maka kita tetap menjaga. Di sini juga dikatakan barang siapa yang menjaga 4 sifat yang disebutkan dalam hadis, itu haqqaqat tauhid, maka sungguh dia telah merealisasikan tauhid. Intinya apa? Dari 4 itu, wa ala rabbihim yatawakkal. Orang yang tidak minta diruqyah, orang yang tidak minta dikai, orang yang tidak tatoyur, itu membuktikan bahwa wa ala rabbihim yatawakkal, bahwa dia itu hanya bertawakal kepada Allah. Urusan kecil maupun urusan besar, ya. Makanya kita diajarkan setiap hari pagi dan sore 7 kali zikir yang mulia. Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Ya kan? Kenapa alaihi didahulukan? Sebagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makanya kita lihat dalam Al-Quran juga banyak ketika tawakal objeknya didahulukan. Alaihi tawakkaltu. Bismillahi tawakkaltu. Ya kan? Allahnya didahulukan. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya, ini berarti maknanya hanya. Iyyaka na'budu, itu aslinya terjemahannya itu yang benar. Hanya kepadamu aku beribadah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu aku memohon pertolongan. Surat Al-Fatihah ayat 5. Ini juga tentang tawakal. Tentang ibadah, tentang isti'anah dalam surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Objeknya didahulukan. Mengandung makna hanya kepadamu ya Allah aku beribadah, dan hanya kepadamu ya Allah aku memohon pertolongan. Kami memohon pertolongan. Maka dalam hadis ini juga disebut tentang tawakal, atau dalam zikir yang mulia, termasuk min azkari sobah wal masa, 7 kali setiap hari, setiap sore. Kita mencarger hati kita, keyakinan kita. Tidak tanggung-tanggung 7 kali zikir itu diulang. 14 kali dalam sehari semalam. Minimalnya dalam lantunan zikir pagi dan sore. Wa alaihi tawakkaltu, dan hanya kepadanya aku bertawakal. Wa huwa rabbul arsyil azim. Zat yang kita yakin pasti, yang kita bersandar kepadanya, segala urusan kita itu pasti berkuasa mengurusi kita. Sebagaimana dia berkuasa menguasai arsy yang agung. Begitu keyakinan seorang mukmin. Ya, makanya zikir-zikir yang kita lantunkan itu
Minimalnya tahu terjemahannya, kemudian dihayati. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, zikir yang bermanfaat adalah zikir yang diresapi maknanya, dihayati. Wallahu a'lam, barangkali zikir, berapa kali zikir kita ucapkan tiap hari, nggak ngefek gitu loh. Ngefek enggak? Ngefek enggak zikir kita yang kita ucapkan setiap pagi, dari pagi sampai dari bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, sampai akan tidur lagi, bismika apa? Bismika ahya wa amut. Bismika amut wa ahya. Iya, bismika amut wa ahya. Karena mati dulu, tidur dulu baru bangun. Makanya amut dulu. Ya kan? Masya Allah ya, tidak seperti yang kita tahu sebelumnya ya, bismika ahya wa amut. Padahal yang benar, yang sahih, bismika amut wa ahya. Mati dulu, tidur maksudnya. Lalu kemudian ahya, bangun. Sebagaimana zikir sore, apa? Allahumma bika amsayna, wa bika asbahna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikal masir. Kenapa sih masir? Karena bukan tidak mungkin ketika kita tidur malam bablas, ya enggak? Masir kembali. Makanya kita ingat ketika akan tidur, barangkali kita akan bablas. Bukan hanya bablas anginnya, tapi bablas ruhnya. Ditahan ruhnya itu. Tidak dilepaskan lagi. Ya makanya kalau kita tidur itu ruhnya itu ditahan. Sakale anak ambekannya tapi wong gowokan, orang teriak sekeras-keras apa kita tidak bangun. Naudzubillah, sampai kebakaran saja sampai meninggal. Ya. Dia lagi turunnya ngekepi ngeloni anaknya sampai kobongan mati meninggal dalam keadaan memeluk anaknya. Itu bukti bahwa ruhnya itu ditahan. Nah, ketika bangun, ruhnya dilepaskan lagi. Sehingga walaupun tidak digugah, walaupun tidak dibangunkan, biidznillahi ta'ala kita bangun. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma'amatana wa ilaihin nusyur. Kita itu yakin kapan waktunya kita akan kembali. Kita akan dibangkitkan. Sebagaimana setiap malam, setiap pagi dibangkitkan dari tidur. Puncaknya dibangkitkan dari kubur. Di dunia dibangkitkan dari tidur. Kemudian ingatan kita melayang, pikiran kita melayang ketika itu, wa ilaihin nusyur. Dan kita dibangkitkan itu akan menuju Allah pada akhirnya. Kemudian, kenapa zikir pagi? Allahumma bika asbahna, wa bika amsayna, wa bika nahya, wa bika namutu, wa ilaikal nusyur. Karena pagi itu dibangkitkan. Pagi itu bangun. Nanti pada akhirnya kita dibangkitkan dari tidur kita di kubur. Mudah-mudahan tidur. Ya. Selesai menjawab dengan baik, benar, tepat. Apa yang ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir. Setelah itu kita tidur. Sebelum tidur, supaya tidur kita mimpinya indah. Ya enggak? Ditampakkan dulu. Nih tempat antum di surga. Coba lihat. Tempat duduk antum di surga. Tempat antum di surga. Nih bidadarinya itu. 70 bidadari itu. Ya Allah ya Rabbi. Sebelum tidur itu ditampakkan yang indah-indah. Dilapangkan dulu kuburannya itu. Ya enggak? Tidur agar kamarnya sesek. Gimana rasanya? Kan beda kalau kamarnya
luas. Makanya sebelum tidur, pertama dilapangkan kuburannya. Ya kan? Diterangi dulu. Nah, ya kan? Kalau di dunia itu mungkin kita tidur dimatikan dulu lampunya. Kalau di kuburan diterangi. Dilapangkan kuburannya, diterangi, kemudian ditampakkan calon tempatnya di surga. Baru kemudian tidur. Tidurnya seperti tidur pengantin baru. Nah, yang belum jadi pengantin, ya nggak bisa membayangkan. Kayak apa sih tidurnya pengantin baru? Ya jadi pengantin dulu, baru tahu. Oh, masya Allah, begini nikmatnya tidurnya pengantin baru. Itu tidur, nih ya di kuburan itu, insya Allah lebih nikmat. Kemudian ketika dibangkitkan, karena tidurnya enak, ya tidurnya saja kalau tidurnya enak, nggak kerasa. Bisa aja sih dibuka, lagi ngimpi enak kayak dibuka. Aduh, orang bisa nyambung mimpinya, harus dibuka. Kayak film baik bisa disambung. To be continued, ya kan? Cerita bersambung nggak bisa. Kalau mimpi itu, kalau sudah bangun tidur nggak bisa Itu juga ketika seseorang sudah sedang mimpi indah di kuburannya itu, kemudian kebangkitan, rasanya baru sebentar. Padahal, masya Allah, orang tua saya, bapak saya aja sudah berapa tahun? 92, 8 ditambah 23, 31 tahun sudah meninggal. Ya, 3. Mbah saya 75. Berapa lagi itu? 25 ditambah 23, 48 tahun. Di alam kubur. Ya. Jadi barang siapa yang menjaga, intinya menjaga. Orang yang cerdas, orang mukmin itu bukan hanya beramal, tapi menjaga amalan. Dalam keadaan capek, ya berusaha. Kalau capek, biasanya witir 5, ya 3. Menjaga. Dalam keadaan senang maupun tidak senang. Tidak senang kondisinya. Bukan terpaksa ya. Tidak ada amalan dilakukan dengan terpaksa. Kita tetap menjaga amalan. Jadi intinya adalah menjaga. Menjaga apa balasannya? Pembuktian apa? Terhadap apa? Pembuktian tahqiqut tauhid. Orang yang menjaga 4 sifat ini, apa balasannya? Dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Kemudian faedah yang ke-19. Meninggalkan kai dan tatoyur. Yaitu meninggalkan dari meminta diruqyah. Minta di kai. Kalau kai berarti bisa kai sendiri enggak? Kan enggak bisa ya. Orang lain kan harus dibantu. Lah yang sakitnya gigir pipe yang ora di anu. Ya. Makanya di sini secara umum meninggalkan kai, bukan hanya minta di kai tapi meninggalkan kai. Dan juga meninggalkan untuk meminta ruqyah. Artinya ruqyah ya ruqyah sendiri.
Sekarang Rasulullah diruqyah oleh Aisyah radhiyallahu taala anha ketika sakit menjelang wafat. Hal itu menunjukkan bahwa kita hendaknya peduli terhadap saudara kita. Mungkin saudara kita tidak mampu lagi karena Rasulullah SAW ketika itu sudah lemah. Fisiknya sudah lemah. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha sebagai istri tercintanya tahu Rasulullah nggak mungkin meruqyah sendiri karena dalam kondisi yang seperti itu. Maka kemudian Aisyah radhiyallahu taala anha ketika itu meruqyah Rasulullah SAW. Tapi kemudian mengusapnya dengan tangan beliau yang mulia. Kenapa begitu? Karena mengharapkan berkah. Ya kan? Tapi hanya Rasulullah. Ya. Yang lain tidak. Tidak ada sahabat minta berkah. Abu Bakar sebagai orang yang kedua yang utama setelah umat ini dan nabinya. Ya kan? Tidak ada. Para sahabat sepeninggal Rasulullah ngalah berkah. Tangannya Abu Bakar diusap-usap, dicium-cium. Ya enggak? Ada enggak? Enggak ada. Tapi Aisyah radhiyallahu taala anha karena itu Rasulullah ketika meruqyah beliau yang mengusap bagian yang sakit itu menggunakan tangan beliau. Bukan tangan Aisyah radhiyallahu taala anha yang meruqyah. Kenapa begitu? Karena mengharapkan berkah dari tangan beliau yang mulia. Itu di situ disebutkan dalam riwayat. Air minumnya, air wudhunya, bahkan ludahnya itu Rasulullah saja, yang lain tidak. Jangankan ulama abad ini, Abu Bakar sudah. Contohnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Kurang apa Abu Bakar? Tidak ada satu orang sahabat yang bahkan ketika salat istisqa Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai Amirul Mukminin khalifah pada waktu itu, beliau bukan minta kepada Utsman bin Affan radhiyallahu taala anhu sebagai orang yang ketiga yang lebih utama, yang paling utama di kalangan umat ini dan Nabi. Tapi minta kepada siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib sebagai Ahlul Bait untuk berdoa dalam sholat istisqa yang dilaksanakan pada waktu itu. Begitu penghormatan kita kepada Ahlul Bait. Tidak usah Syiah itu mengajari kita, ya kan? Tapi kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah insya Allah sudah tahu bagaimana menghormati Ahlul Bait. Contohnya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memberi kesempatan kepada Al-Abbas bin Abdul Muttalib waktu itu masih hidup beliau untuk berdoa ketika dilaksanakan sholat istisqa pada waktu itu. Sesungguhnya barang siapa yang menjaga keempat sifat yang disebutkan dalam hadis itu, maka dia telah merealisasikan tauhid dan pasti masuk surga. Bukan hanya akan masuk surga, tapi pasti masuk surga. Kalau akan pakai yadkhulul jannah. Di sini pakai dakhalal jannah. Pasti masuk surga. Ya kan? Kalau akan kan pakai fi'il mudhari. Yadkhulul jannah. Di sini dakhalal jannah, pasti masuk surga.
meninggalkan kai tatoyur dan meninggalkan dari minta diruqyah termasuk dari tahqiqut tauhid. Bukti seseorang itu tahqiqut tauhid apa? Meninggalkan kai, tidak minta diruqyah, kemudian tidak bertatoyur, dan hanya kepada Allah bertawakal. Intinya itu. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Bentuknya apa? Bentuknya tidak kai. Kemudian tidak minta diruqyah, tidak bertatoyur. Itu salah tiga bentuk tawakal kepada Allah. Kalau ruqyah ya ruqyah sendiri. Kalaupun yang meruqyah orang lain tanpa diminta, tanpa meminta. Orang lain meruqyah sendiri tanpa kita minta. Kemudian yang ke-19. Yang ke berapa ya? Ya, 19. Semangat para salaf kepada kebaikan dan sikap berlomba-lomba dalam amal soleh. Disebutkan dalam kitab Al-Mulahos tentang hal ini. Khirsus salafi. Oh, bukan. Ya, khirsus salafi alal khairi wal munafasati alal a'mali sholihah. Khirsus salafi, semangat para salaf. Kalau ada para salaf seperti tadi, mereka telah mendapatkan rekomendasi dari Allah dan Rasul. Bagaikan bagaikan air, mereka itu adalah hulu. Murni ibadah mereka. Ilmunya murni. Pemikirannya murni. Pemahamannya murni. Sebagaimana murninya air dari hulu. Ya kan? Berarti apa di antara semangat salaf? Kalau faedah sebelumnya disebutkan khirsus salafi alal ikhlas. Semangat para salaf untuk ikhlas. Ikhlas. Jangankan orang lain, istrinya pun tidak tahu. Ya kan? Jangankan orang lain, istri saja tidak tahu. Kalau memang tidak perlu tahu, ya kan? Menjaga keikhlasan. Ada salafus soleh yang melakukan amalan sampai istrinya tidak tahu, ya kan? Sebagaimana sedekahnya tangan kanan, tangan kiri tidak tahu. Bagaimana tangan kiri tidak tahu? Wong bersama-sama tangan kanan di mana saja, kapan saja, kok sampai tidak tahu? Ya kan? Tangan kanan yang memberi sedekah, tangan kiri sampai tidak tahu. Kok sampai tidak tahu? Padahal kemana-mana tangan kiri ya dengan tangan kanan. Itu artinya sangat-sangat menjaga amalannya, menyembunyikan amalannya. Tangan kiri saja yang setiap saat menyertai tangan kanan tidak tahu apa yang dilakukan oleh tangan kanan. Makanya tidak mengherankan istrinya saja tidak tahu. Ya kan? Istrinya saja tidak tahu. Enggak perlu diceritakan, Bu, Mbak, istrinya kok Mbak, Dek, saya tadi habis ngasih orang gini, ngasih orang, ngasih lembaga itu segini. Nggak perlu dikasih tahu.
Itu uang sendiri kok, ya kan? Uang suami kok ngasih tahu gimana? Duit lanang gitu loh. Ya enggak? Duit wadon kan apa? Nafkah wajib itu duit wadon, ya Pak? Iya. Selain duit wadon ya mau untuk sedekah, mau apa, asalkan alal khairi dalam kebaikan fisabilillah dan tidak perlu istri kok buka-buka dompet suami, nggak boleh itu ya. Oh, sudah diberi duit wadon ya sudah. Mau dompetnya suami kempes apa dompetnya lembung, nggak perlu, ya kan? Rasulullah mengizinkan istri yang mencuri uang suaminya, kenapa? Karena nafkahnya itu tidak cukup, nafkah wajibnya tidak cukup. Karena suaminya kikir, jitit. Oh begitu, ambil saja. Tapi sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Walaupun sake akeh duitnya, kalau cukup ngambil 10.000, 10.000. Naudzubillah, kita kan insya Allah bukan suami yang jitit seperti itu. Ya, hirsus salafi alal ikhlas. Barangkali kita dikit-dikit ngomong kalau bojo habis ini habis itu, apalagi amalan sunnah kita urangi. Jadi tidak setiap apa yang dilakukan suami itu istri tahu. Kalau apalagi tentang hak Allah, kan? Apalagi tentang memenuhi hak Allah, tidak perlu semua istri tahu. Ada yang pedagang di pasar nggak tahu kalau bulan ini puasa. Kenapa sih? Kalau siang ben dikira makan, pulang, tutup dulu tokonya. Jadi orang beranggapan oh balik lagi mangan kayak. Ya kan? Setelah itu masuk mau pasar lagi, ya kan? Dibasahi bibirnya. Dibasahi bibirnya. Sehingga tidak ngetarani dia itu bibirnya kering karena tidak minum. Ngetarani puasa. Sampai seperti itu. Untuk menyembunyikan amalnya. Untuk menjaga keikhlasannya. Makanya kita juga ada yang faedah kalau itu hari Senin Kamis itu yang tidak puasa ya tidak perlu bertanya. Antum puasa enggak Senin? Enggak perlu bertanya. Itu ada faedah seperti itu. Karena kita ingin menjaga saudara kita itu supaya menyembunyikan amalnya. Kecuali kalau sudah mafhum si fulan itu puasa Daud. Ini mau ngecak makan atau dikira-kira sendiri. Saya itu sama Pak Ahmad itu saya ngitung sendiri. Oh Pak Ahmad tuh kemarin puasa, berarti sekarang tidak. Nggak usah ditanya. Ya kan? Itu ada faedah seperti itu. Jadi intinya kita juga menjaga keikhlasan saudara kita. Yang mengamalkan menjaga keikhlasan amalannya. Begitu. Itu ta'awun. Ya kan? Kita juga sebagai saudara menjaga keikhlasan saudara kita dengan tidak bertanya. Ya kan? Walaupun nggak apa-apa bertanya, tapi alangkah lebih baiknya tidak bertanya sehingga tidak kadang ada yang nggak enak gitu loh mengatakan saya sedang puasa. Ada yang nggak enak ternyata. Itu hikmahnya. Yang jelas kita meneladani para salaf. Memang begitu. Ya. Hirsus salafi alal ikhlas. Nah di sini hirsus salafi alal khairi. Semangatnya para salaf terhadap kebaikan. Ya kan? Diberitahu. Ada 70.000 ahlul jannah yang
akan masuk surga tanpa hisab. Nah, karena mereka itu semangat dalam kebaikan, ingin gitu loh, seperti mereka itu 70.000 orang yang masuk surga tanpa hisab, ingin termasuk di kalangan mereka, termasuk mereka, sehingga ingin tahu. Tapi Rasulullah kemudian masuk, kemudian saling berbincang-bincang, siapa ya. Akhirnya Rasulullah SAW keluar lagi, kemudian memberitahu kepada mereka. Bukan hanya itu, semangat mereka juga para salaf itu adalah wal munafasati, dan saling berlombanya mereka, saling berlomba-lombanya mereka alal a'mali sholihah, terhadap amal-amal yang soleh, saling berlomba. Kalau bisa jadi pertama. Makanya kalau datangnya dulu, lebih dulu di musola, di masjid, jangan mempersilahkan saudaranya untuk pertama. Kita pada datang lebih dulu. Itu namanya tidak berlomba-lomba dalam amal yang soleh. Kalau kita datang lebih dulu ya age-age. Duduk langsung di depan. Sholat qobliyah, sholat tahiyatul masjid di saf terdepan. Supaya tidak luput. Apalagi mempersilahkan, tidak ada isar di sini. Itu kan berarti mendahulukan saudara. Tidak ada mendahulukan saudara, adanya berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau mendahulukan saudara kan pasif, ya enggak? Wis, panjenengan saja dulu, saya nanti. Itu namanya bukan berlomba-lomba. Di sini wal munafasah alal a'malis sholihah, berlomba-lomba dalam apa? Terhadap amalan-amalan soleh. Berlomba-lomba bersama-sama. Kalau berlomba-lomba itu ada yang nonton apa bareng lomba, bareng berlomba apa lari. Apa yang satu nonton atau bareng-bareng lari? Ya bareng-bareng lari. Itu namanya berlomba-lomba. Berlomba-lomba kok antum dulu, saya nonton. Nah, itu namanya bukan berlomba-lomba itu. Saya tak nonton aja. Itu bukan berlomba-lomba. Makanya kan fastabiqul khairat. Maka berlomba-lomba dalam kebaikan. Dan para salaf sudah mempraktekkan, sudah memberi teladan kepada kita. Bagaimana mereka al-munafasatu alal a'malis sholihah. Falyatanafasil mutanafisun. Kita bersama berlomba dengan orang-orang yang saling berlomba. Jangan ketinggalan. Kalau perlu kita pertama kali menginjakkan finish. Atau bareng. Ya kan? Bareng. Ayo bareng finish. Saya melayunya bareng, finishnya bareng. Itu namanya berlomba-lomba. Tidak saling menjegal, tidak saling rimpung. Kita mulai bareng, finish bareng. Nah, itu namanya berlomba-lomba. Jangan antum saja yang dulu, antum yang menanglah, saya nanti, saya terima kalah. Jangan terima kalah. Wa mutanafisun kok bersama dengan orang-orang yang berlomba. Ya. Oke, kita mulai bareng, finish bareng. Nah, itu baru namanya petanding sejati. Start sama, finish sama. Nah, itu berlomba-lomba. Berlomba-lomba. Bagaimana finish bareng. Itu telah dicontohkan dan diteladani oleh para salaf. Al-munafasatu alal a'malis sholihah. Sudah berapa? Oh, masih lama. Kemudian
Faedah yang ke-20, puncak tahqiqut tauhid adalah bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Dalam beberapa redaksi, dalam beberapa lafaz, dalam beberapa ungkapan, yang paling istimewa, yang paling utama itu diletakkan yang terakhir. Ya kan? Seperti dalil dalam surat An-Nahl ayat 120, walam yaku minal musyrikin. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mensifati Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Istimewanya dari beliau apa? Spesialnya beliau dari beliau apa? Yang perlu diteladani. Bahkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Rasulullah SAW agar meneladani Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Walam yaku minal musyrikin. Ini yang spesial. Padahal sebelumnya disebut ummatan qanitan lillahi hanifan. Apa spesialnya? Walam yaku minal musyrikin. Dan dia tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Itu sifat utama. Nah, dalam mensifati ahlul jannah yang masuk surga tanpa hisab, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyampaikan puncak dari tahqiqut tauhid yang menjadikan pelakunya masuk ke surga tanpa hisab. Apa puncak tahqiqut tauhid? Wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka itu hanya bertawakal kepada Allah. Maka pelajaran dari bab ini, orang yang hak tahqiqut tauhid itu sifat yang utama ada dua. Apa? Walam yaku minal musyrikin. Yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun. Itu yang hendak disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Sifat yang utama, sifat yang spesial bagi orang yang mentahqiq tauhid, yang tahqiqut tauhid itu sifatnya yang utama ada dua. Dalam surat An-Nahl ayat 120, walam yaku minal musyrikin. Dia tidak termasuk orang-orang yang berbuat syirik walaupun sedikit. Yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkal. Dan mereka hanya bertawakal kepada Allah. Walam yaku minal musyrikin. Teladan dari Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Teladan dari ahlul jannah bi ghairi hisab. Masya Allah, ini inti tahqiqut tauhid yang disampaikan oleh Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi rahimahullah ta'ala. Jadi seorang hamba yang merealisasikan tauhid dengan sebenarnya, pada dirinya ada dua sifat yang utama, yaitu walam yaku minal musyrikin. Dia tidak termasuk orang yang berbuat syirik. Dan yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkal. Dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Yang pertama dari surat An-Nahl ayat 120. Yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun, itu dari hadis yang diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu. Puncak tahqiqut tauhid adalah bertawakal kepada Allah. Dalam hadis disebutkan wa ala rabbihim yatawakkalun. Setiap pagi, setiap sore kita mengikrarkan
alaihi tawakkaltu. Hanya kepadanya kita bertawakal. Berarti pada saat itu, pada saat lisan kita mengikrarkan kalimat yang mulia ini, timbul dalam hati dan pikiran kita mohon kepada Allah agar menjadi ahlul jannah tanpa hisab. Karena ahlul jannah tanpa hisab itu salah satu sifatnya adalah hanya kepada Allah mereka bertawakal. Begitu menghayati makna zikir yang kita ikrarkan, yang kita ucapkan dengan lisan kita. Karena tidaklah seorang pun meninggalkan kai bertatoyur, kemudian tidak meminta diruqyah selain karena sikap tawakalnya yang tinggi dan hatinya telah bersandar, benar-benar bersandar kepada Allah. Buktinya orang yang bertawakal kepada Allah apa? Tidak minta diruqyah, tidak bertatoyur. Itu bukti bahwa seorang hamba itu bertinggi tawakalnya kepada Allah, benar-benar hatinya bersandar kepada Allah. Itu makanya menjadi penutup kalimat, menutup ungkapan, dan itu justru kuncinya, kata kuncinya yang menunjukkan puncak tahqiqut tauhid. Apa? Hanya kepada Allah bertawakal. Sikap tawakalnya yang tinggi kepada Allah dan hatinya benar-benar bersandar kepada Allah. Sama sekali tidak mengharapkan makhluk, sama sekali tidak bersandar kepada makhluk. Nah itu. Dan jiwa kita dilatih setiap hari 14 kali. Dilatih, dicas agar hati kita terjaga dari sifat tawakalnya kepada Allah, sifat bersandarnya hanya kepada Allah. Dan itu justru merupakan sifat ahlul jannah, sifat ahlul jannah tanpa hisab, sifat hamba Allah yang benar-benar merealisasikan tauhid. Kemudian faedah yang ke berapa? 20. 21. 20. Dalam kitab Al-Jadid disebutkan jawazu talabid du'ai min ahlil fadli. Itu dalam kitab Al-Jadid. Dibolehkan untuk meminta agar didoakan oleh orang-orang yang mempunyai keutamaan dalam agama. Disebutkan yang senada dengan ini, dengan faedah ini, dalam kitab Al-Mulakhas disebutkan talabut du'ai minal fadili fi hayatihi. Dibolehkan meminta didoakan dari orang yang mempunyai keutamaan, al-fadil,
yang mempunyai keutamaan tentunya dalam agama fi hayatihi, selama hidupnya. Ketika masih hidup. Dalam hadis ini disebutkan faidah ini. Bagaimana dalam hadis kok disebutkan tentang faidah ini? Ya. Faqama Ukasyah ibnu Mihsan faqala ud'ullaha ayat'alani minhum. Ini lafaz yang menunjukkan tentang faidah dibolehkan meminta untuk didoakan dari orang yang mempunyai keutamaan dalam agama pada waktu dia hidup dan hadir. Hadir dan hidup. Tidak boleh fotonya ya menghadap fotonya. Berarti tidak hadir. Walaupun masih hidup. Ya enggak? Ada, seperti itu ada. Atau rekod yang seperti itu ada. Ya. Dibikin foto syekhnya itu. Ya. Nanti kalau minta didoakan menghadapi fotonya. Betul masih hidup, tapi tidak hadir. Kok tidak hadir? Fotonya yang hadir. Fisiknya enggak hadir. Itu juga tidak boleh. Apalagi sudah meninggal. Makanya kalau minta didoakan oleh orang yang masih hidup. Yang kedua ya, yang mempunyai keutamaan dalam hal agama. Yang kedua masih hidup dan hadir. Sebagaimana faqama Ukasah bin Mihsan, maka berdirilah Ukasah bin Mihsan setelah Rasulullah SAW memberitahu tentang sifat-sifat ahlul jannah yang masuk surga tanpa hisab. Kemudian faqama, berdirilah Ukasah bin Mihsan. Faqala, maka dia berkata, ud'ullaha, ya Rasulullah, berdoalah kepada Allah, an yaj'alani minhum, agar dia menjadikan aku termasuk mereka. Siapa yang minta doa? Yang didoakan? Yang minta didoakan siapa? Ukasah. Minta didoakan siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama Al-Fadil, Rasulullah yang lebih utama atau memiliki utamaan dalam agama, bahkan yang paling mempunyai keutamaan, ya enggak? Kemudian hadir, ada di depan Ukasah, ada, masih hidup beliau, ada, bukan di kuburannya ya, bukan di kuburan. Jadi memenuhi kriteria. Minta didoakan kepada pertama orang yang mempunyai keutamaan dalam agama dan orangnya masih hidup dan hadir. Ya. Nah, Rasulullah SAW mengajarkan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Mengajarkan apa? Minta didoakan. Minta kepada siapa? Uwais Al-Qarni.
Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu antum mungkin sudah pernah tahu, ya, pernah tahu tentang beliau. Itu aslinya satu zaman dengan Rasulullah. Kemudian beriman. Ya kan? Ketika Uwais datang ke Madinah, qadarullah Rasulullah sedang pergi. Enggak ketemu. Namanya sahabat kan kalau ketemu. Walaupun hanya sebentar. Itu sahabat. Hidup pada zaman Rasulullah, beriman dan bertemu dengan Rasulullah. Itu sahabat. Dan meninggal dalam keadaan iman dan Islam. Itu pengertian tentang sahabat. Nah, dalam hal bertemunya dengan Rasulullah, qadarullah Uwais Al-Qarni itu tidak bertemu, padahal jauh-jauh datang dari Yaman. Itu saja minta izin kepada ibunya. Dia tidak mau meninggalkan ibunya. Masya Allah. Anak yang sungguh sangat berbakti kepada ibu. Sehingga tidak perlu lama-lama Uwais itu meninggalkan ibunya. Makanya tidak menunggu Rasulullah pulang. Diketahui qadarullah Rasulullah sedang pergi, maka Uwais pun segera pulang. Karena teringat ibunya. Ya kan? Ngopeni, ngerumat ibunya. Nah, ini bukan manusia biasa. Ya kan? Ini anak yang sungguh sangat berbakti, ngopeni, ngerumat ibunya. Makanya Rasulullah SAW diceritakan oleh Aisyah bahwa Uwais telah datang ingin menemui beliau. Beliau tidak ketemu. Sampai meninggal pun Rasulullah tidak ketemu. Sampai Uwais pun tidak ketemu. Nah, Rasulullah SAW pesan kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Wahai Umar, suatu ketika akan datang pada musim haji seseorang yang namanya Uwais Al-Qarni dari Yaman yang menunaikan haji. Ketika itu engkau berusaha untuk ketemu Al-Qarni, Uwais Al-Qarni, dan minta doa. Minta didoakan. Ya kan? Pertama, Rasulullah SAW insya Allah hendak mengajarkan kepada kita, khususnya kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika itu, agar minta didoakan. Berarti minta doakan boleh. Yang kedua, mengajarkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu tawadu. Siapa yang lebih utama? Umar bin Khattab atau Uwais Al-Qarni? Yang lebih utama siapa? Umar bin Khattab kan? Umar bin Khattab. Dan Rasulullah tahu keutamaan Umar bin Khattab itu nomor 2 setelah Abu Bakar. Ya enggak? Sekalipun begitu, Rasulullah SAW hendak mengajarkan sifat tawadu kepada Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, sekalipun beliau memiliki keutamaan nomor 2 setelah Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Radhiyallahu anhuma, Umar dan Abu Bakar. Ya kan? Setelah Abu Bakar, setelah Rasulullah, Abu Bakar, kemudian Umar bin Khattab. Sekalipun begitu, Rasulullah SAW mengajarkan agar tawadu walaupun mempunyai keutamaan. Dan wallahu a'lam, walaupun Umar bin Khattab mempunyai keutamaan secara umum dibanding Uwais Al-Qarni, tetapi dalam hal rumat dan ngopeni ibunya, mungkin Umar bin Khattab tidak seperti Uwais Al-Qarni. Ya enggak? Keutamaan secara spesifik yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarni, yang
barangkali tidak dimiliki oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Rasulullah mengetahui tentang keutamaan Uwais Al-Qarni secara spesifik sebagai seorang anak yang begitu berbakti kepada ibunya, ngopeni, ngerumat ibu. Demikian yang saya sampaikan, dan insya Allah pada kajian yang akan datang akan diselesaikan tinggal beberapa poin tentang bahwa itu hadis pelajaran khususnya dalam hadis yang mulia ini, dan secara umum dari bab tentang tahqiqut tauhid, yaitu yang terakhir ini bolehnya minta didoakan kepada orang-orang yang mempunyai keutamaan dalam agama selama dia masih hidup dan hadir, sebagaimana telah dicontohkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dengan arahan dari Rasulullah SAW agar minta didoakan dari Uwais Al-Qarni rahimahullahu taala. Jazakumullah khairan atas latihannya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali dalam kajian yang akan datang dalam keadaan sehat walafiat dan dalam keadaan iman dan Islam yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فقد افترى إثما عظيما